Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan mata kuliah kewarganegaraan kali ini, kita akan membahas topik mengenai kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya berdasarkan nilai Pancasila, serta implementasi dalam kehidupan sehari-hari yang dalam penugasannya menggunakan sistem PJBL. Tujuan pembelajaran yang pertama, mahasiswa mampu memahami problematik kebangsaan. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis solusi berbasis Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan PJBL atau Project Based Learning untuk menghasilkan solusi nyata. Ini membuat tulisan tentu saja, atau hasil karya, video, dan lain sebagainya. Dalam hal Project Based Learning atau PJBL, di mana hal ini adalah model pembelajaran berbasis proyek nyata. Jadi, karena Anda semua adalah mahasiswa, Anda harus mampu menghasilkan karya nyata, baik itu dalam bentuk tulisan, ide-ide berpikir yang bisa dituangkan dalam bentuk tulisan maupun video. Yang kedua, mampu juga mengutamakan learning by doing. Jadi, Anda tidak hanya belajar teori-teori saja, tapi juga mampu menelurkan ide dari teori-teori tersebut. Kemudian, yang ketiga, project based learning ini adalah mampu mengembangkan keterampilan dari pada zaman modern, abad 21 ya. Ada kolaborasi, kerjasama ya, komunikasi, kreativitas, serta mampu berpikir secara kritis. Adapun tahap PJBL, yakni pertama itu menentukan pertanyaan dasar. Tentu saja ada tema ya. Kemudian mampu mendesain perencanaan proyek. Jadi kita membuat proyek itu harus direncanakan. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, melaksanakan proyek atau pelaksanaan. Yang kelima, memonitor kemajuan. Ini evaluasi ya, baik yang telah dilakukan maupun sedang dilakukan. Kemudian menguji hasil atau evaluasi. Kemudian hal-hal evaluasi itu dibuat sebagai pengalaman atau membuat kesimpulan dan saran. Dalam hal evaluasi PJBL, ini adalah proses di mana ada keterlibatan aktif, adanya kerjasama dan inovasi. Karena kita tahu biasanya proyek itu dibuat dalam bentuk kelompok ya. Proyek itu kan ada kerjasama, jadi ada keterlibatan aktif. Kemudian adanya produk, yaitu proposal, laporan, ada kegiatan nyata, misalnya gotong royong ya, ada aktivitasnya, ataupun dalam hal pembuatan video. Kemudian ada dampaknya, ada perubahan nyata di lingkungan sekitar. Jadi kita harus mengevaluasi juga sebelum dan sesudah kita melakukan aktivitas. Adapun masalah sosial yang ada di Indonesia dapat kita simpulkan masalah besarnya yang pertama itu adanya kemiskinan ya yang masih ada serta ketimpangan. Ketimpangan ini adalah perbedaan antara orang yang sangat kaya dan orang yang sangat miskin itu besar sekali ya. Karena pada prinsipnya sebenarnya pembangunan ini harus dinikmati oleh bersama-sama. Yang kedua, problematik sosial atau problematik masalah pada kemasyarakatan ini adalah intoleransi dan konflik sosial. Adanya ego masing-masing individu, kelompok, serta rasa kedaerahan yang harus dihilangkan. Yang ketiga, ini problematik sosial, nilai-nilai luhur. Sebenarnya kita punya ciri khas bangsa Indonesia kalau kita gali, yaitu gotong royong. Namun pada saat ini orang hidup secara individual ya. Jadi
dengan lunturnya gotong royong itu mengakibatkan poin 1 dan 2, bisa mengakibatkan ketimpangan, bisa juga mengakibatkan konflik sosial. Kalau sudah begini kan semua masyarakat akan merugi. Jadi pada materi kita kali ini, di mana permasalahan-permasalahan nasional kita itu ada solusinya yang sudah ada pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di mana permasalahan sosial itu solusinya adalah ada termaktub dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian juga ada pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, yakni hak asasi. Ada hak-hak dasar manusia, hak asasi adalah hak-hak dasar ya. Kemudian implementasinya atau aktivitasnya itu harus ada gerakan solidaritas. Ini bisa Anda bikin gerakan solidaritas, bikin video mengenai kita harus bersatu ya. Kampanye toleransi. Toleransi ini ada dalam hal ide kepercayaan agama, berbeda-beda agama tapi kita tetap satu, ada kedaerahan serta pelayanan kesehatan inklusif. Misalnya layanan kesehatan itu tidak boleh mengutamakan orang-orang yang privilege ya, orang-orang yang kaya, orang-orang pejabat, punya kedudukan dan lain-lain ya. Semuanya harus dilayani dengan baik. Ini bisa juga salah satu contoh kita hadapi sehari-hari ya. Pelayanan kesehatan itu harus inklusif ya, harus merata dan menyeluruh. Masuk problematik politik ya di Indonesia. Ini terbagi dalam hal 3. Yang pertama masih adanya korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Jadi kita lihat aparat penegak hukum, oknum-oknumnya masih banyak yang bermain itu. Kemudian adanya polarisasi politik ya, adanya perbedaan ide-ide politik tapi tidak menyatu ya, terbagi-bagi. Itu polarisasi politik. Ide-ide yang berbeda tapi tidak dicari solusi terbaiknya. Kemudian rendahnya partisipasi publik ya. Kalau kita lihat di TV dan lain-lain itu orang-orang yang membicarakan politik, masyarakat demo, tapi masyarakat yang tidak berpartisipasi sama sekali dalam hal kegiatan politik ini juga banyak. Kita contohkan rendahnya partisipasi pemilu ya, pemilihan umum pilkada di daerah maupun pemilihan umum nasional. Ini kalau masyarakat ya, publik itu tidak aktif untuk ikut berpartisipasi dalam hal politik, hal ini juga akan membuat kualitas demokrasi di Indonesia juga tidak baik. Dalam hal ini, dalam hal politik, ini Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu juga punya solusi yang termaktub dalam sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kerakyatan ini adalah demokrasi harus dilakukan secara bijaksana. Dalam permusyawaratan mengutamakan musyawarah dan mufakat dan perwakilan ya. Kita punya anggota dewan DPR yang mewakili suara kita di masyarakat dan masyarakat mengawasi anggota dewan tersebut ya. Anggota dewan mengawasi pemerintah, masyarakat yang memilih ya mengawasi anggota dewan. Kemudian juga solusi politik transparansi serta good governance. Transparansi itu adalah secara baik ya, bekerja secara transparan, di mana kita tahu bahwasanya biaya pembangunan APBN dan APBD itu banyak diambil dari pajak masyarakat. Jadi pembelanjaannya, gaji, kemudian juga pembangunan gedung, jembatan, jalan itu harus secara transparan diketahui oleh masyarakat.
ya. Jadi kalau kita lihat ini sudah semakin baik. Kemudian good governance adalah kepemerintahan yang baik, ya, good governance, kepemerintahan yang baik. Nah, yang mana kita tahu bahwasanya kita sudah memilih presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, anggota dewan, dan mereka juga harus melayani masyarakat. Ya, bukan sebaliknya, ya, masyarakat yang melayani pemimpin, bukan ya. Jadi inti dari good governance adalah pemerintahan yang melayani masyarakat. Kemudian ada pendidikan politik etis di masyarakat. Etis ini adalah politik yang baik, yang santun, ya, yang menjaga iklim kesejukan, bukan malah menjadi provokasi gitu. Jadi ini harus dilakukan terhadap masyarakat, ya, melalui slogan-slogan yang tentu saja disusun, direncanakan, terprogram oleh pemerintah maupun perwakilan kita di Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk permasalahan bangsa dalam hal ekonomi, problematik ekonomi dan adanya banyaknya pengangguran dan kesenjangan antar wilayah. Kita tahu bahwasanya banyak masyarakat yang berusia muda, banyak masyarakat yang menempuh jenjang pendidikan SD, SMP, SLTA, kemudian menjadi sarjana, tapi malah tidak dapat bekerja. Kita lihat sehari-hari itu di media sosial, ketika ada suatu perusahaan itu membuka lowongan lapangan kerja, misalnya ada 30 lowongan, yang ikut malah ribuan. Jadi ini adalah problematik ekonomi, ya, gimana cara mengatasi pengangguran. Kemudian masyarakat kita masih sangat bergantung pada impor, ya. Dan sebenarnya kegiatan impor ini memang harus ada, tapi tentu saja ada batasan-batasan, ya. Kita bukan hanya menjadi masyarakat yang konsumtif, ya. Kita lihat berapa banyak kendaraan bermotor, ya. Anak-anak muda punya kendaraan bermotor, ini mereknya Jepang semua, gitu ya. Ya, smartphone mereknya dari luar, ya. Belum mampu kita memaksimalkan untuk memproduksi barang sendiri. Kemudian adanya krisis energi dan pangan. Tentu saja energi ini bukannya tidak terbatas, ya. Batu bara, minyak, cadangan minyak bumi ini adalah suatu saat akan habis, ya. Semua kita sadar, sehingga ada solusi-solusi, ya, dengan bahan bakar dari tumbuhan seperti itu, ya. Kemudian krisis energi dan pangan, nah ini sedang diusahakan oleh pemerintah kita agar kita itu swasembada pangan. Swasembada pangan itu kita mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri, ya. Baik itu menghasilkan beras, menghasilkan umbi-umbian, ya, tergantung makanan pokok di daerah masing-masing, tapi sedapat mungkin kita harus swasembada, mampu mengisi kebutuhan kita sendiri. Dan kalau bonusnya kita malah harusnya bisa ekspor ke negara lain sehingga menguntungkan devisa negara. Berikut solusi Pancasila dalam permasalahan ekonomi secara gamblang di sila kelima termaktub kalimat keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 juga dasar-dasar ekonomi kita adalah ekonomi kerakyatan. Sedangkan tentu saja kita sudah mengenal program UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini adalah menjadi suatu solusi di mana masyarakat dibuka peluang sebesar-besarnya untuk membuka usaha atau berwira swasta dengan pemerintah membantu, misalnya kredit bank, kemudian
eh, pajak yang rendah untuk perusahaan yang dikategorikan sebagai usaha mikro kecil menengah, sebagai UMKM tentu saja. Kemudian solusi di bidang ekonomi adalah digitalisasi ekonomi. Tentu hal ini bermanfaat untuk mencegah korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi digitalisasi itu kalian harus ingat erat kaitannya dengan kata-kata transparansi. Sesuatu yang digitalisasi pasti transparan. Kemudian yang terakhir adalah pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Kita tahu bahwasanya kita bukan seperti negara Singapura, Malaysia yang wilayahnya semuanya mudah dijangkau ya. Jadi pemerintahnya ngurus rakyatnya itu lebih mudah. Sedangkan kita, tantangan kita sungguh berat. Ada masyarakat yang tinggal di pulau terpencil yang harus naik kapalnya kecil 2 kali, 3 kali, 4 jam, 5 jam coba. Misalnya, tidak semua guru yang mau ditempatkan di sana ya, kita semua sama-sama manusia. Tidak semua perawat bidan yang bisa ditempatkan di sana. Tapi tentu saja pemerintah meluncurkan program-program misalnya beasiswa untuk tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan atau guru yang berasal dari putra daerah di pulau tersebut, sehingga setelah selesai pendidikan mereka balik ke sana. Itu juga di kesehatan ada program Nusantara Sehat. Jadi itu adalah program-program pemerintah untuk melayani masyarakat. Dalam hal permasalahan problematik budaya, ini terbagi 3. Yang pertama, globalisasi mengakibatkan lunturnya nilai-nilai lokal yang murni. Tentu saja ada juga dampak positif dari globalisasi ya, di mana dunia ini semakin mengecil ya. Kita bisa tahu apa yang terjadi di sana, di wilayah yang lain gitu. Kita juga tahu apa yang terjadi di provinsi yang lain, kecenderungan. Jadi kalau kita mengambil hikmahnya, budaya-budaya disiplin misalnya dari Jepang dan lain-lain, itu bisa bagus juga gitu. Ada budaya tidak cocok dengan kita, seperti budaya kebebasan, karena kita beda-beda keyakinan agama, itu tidak bisa ya kita masukkan semua, kita terima semua gitu. Kemudian dalam hal budaya juga komersialisasi seni tradisi ini banyak terjadi, dan ini sah-sah saja karena menambah devisa negara, atau karena kalau ada wisatawan, dan memang kita terkenal dengan seni tradisi yang bagus ya, sehingga banyak wisatawan ingin melihat seni tradisi kita, baik itu lagu, tari, makanan khas, upacara adat, upacara pernikahan. Tapi tidak boleh tujuan utamanya itu untuk dijual, dikomersialkan gitu ya. Tapi dalam batasan-batasan tertentu perlu diawasi, itu boleh-boleh saja. Yang ketiga, degradasi moral generasi muda. Ini tentu saja sangat berbahaya ya, karena kita beda-beda budaya barat, budaya timur itu berbeda, wilayahnya berbeda, budayanya juga berbeda, keyakinan dan agama juga berbeda, sehingga banyak terjadi penurunan moral ya. Jadi kita lihat kalau kita misalnya memanggil orang tua itu harus sopan, juga dengan bapak, ibu. Tapi kalau kita lihat misalnya di televisi, di film-film Hollywood gitu ya, mereka manggilnya you ya, kamu ya, bapak ibunya bilang kamu saja gitu. Kalau sudah terbiasa mata melihat, menonton hal-hal seperti itu, akhirnya kita juga akan biasa. Mungkin kita tidak memanggil kamu kepada bapak, tapi nadanya jadi mirip-mirip itu, karena kita kan terpengaruh oleh tontonan. Ini sangat berbahaya. Kemudian solusi budayanya bagaimana? Yang pertama adalah revitalisasi budaya lokal. Jadi revitalisasi itu maksudnya menghidupkan kembali, mengaktifkan kembali, atau memperkuat sesuatu yang sebelumnya mengalami penurunan fungsi, penurunan nilai atau potensi, sehingga menjadi penting dan kembali berguna. Itu
kita harus gali kembali ya. Kemudian kedua, pendidikan karakter Pancasila. Dalam hal ini pemerintah dari dulu sampai sekarang juga sudah selalu menjaga ya Pancasila ini akal jangan hilang ya. Sehingga dalam perkuliahan pun kita masih ada mata kuliah Pancasila. Kemudian lagu kebangsaan ya kita ulang-ulang terus. Kemudian nilai-nilai Pancasila ini kita gali terus ini untuk mempertahankan identitas kita. Kemudian penguatan literasi digital berbasis budaya. Jadi kita harus memasukkan sumber-sumber budaya kita, baik itu dalam bentuk bacaan, pembelajaran, pengetahuan, ataupun video ya. Dan semua itu dilakukan melalui sosial media. Jadi pemerintah melalui Kementerian Wisata dan kementerian terkait lainnya seperti pendidikan juga harus rajin membuat video, bisa di-upload di TikTok, di Facebook ataupun di Instagram ya, karena zamannya sekarang seperti itu ya. Dan dalam hal berbasis budaya, jadi serbuan konten-konten dari luar, dari barat dan lainnya, ya kita juga harus mengcounternya dengan memperbanyak konten-konten untuk mengangkat budaya kita sendiri. Dalam hal pembelajaran problematik politik sosial ekonomi dan solusinya ada pada Pancasila, mahasiswa harus mempunyai ide, ya, menggali ide kemudian mampu menghasilkan karya. Dalam hal ini Project Based Learning (PJBL) yang misalnya judulnya itu, temanya itu Gerakan Edukasi Sehat dan Toleransi di Desa Ek. Karena kita ada di perguruan tinggi kesehatan ya mesti ada edukasi sehatnya. Kemudian dalam edukasi tersebut kita harus menggali nilai-nilai toleransi, karena di lingkungan kita pasti ada orang yang berbeda agama, keyakinan, ada juga yang berbeda asal daerah dan juga perbedaan ekonomi dan lain-lainnya. Jadi mahasiswa harus punya ide, tidak misalnya harus setiap minggu seperti itu, tidak. Misalnya gerakan ini kita adakan pada 17 Agustus ya, pada hari tanggal merah nasional seperti itu. Di mana latar belakangnya itu adalah masalah-masalah kesehatan, kebersihan lingkungan, dan intoleransi. Misalnya masalah kesehatan yang berkaitan dengan lingkungan itu adanya wabah demam berdarah. Jadi kalau kita itu punya rumah, rumah kita paritnya itu bersih, kemudian air kita itu sumber airnya bersih ya, tidak ada air tergenang. Tapi kalau tetangga kita ada air tergenang ya nyamuknya nyebrang juga ke kita. Jadi perlu gotong royong ya, perlu koordinasi pada suatu kelompok masyarakat gitu. Itu masalah kesehatannya itu. Kemudian mungkin ada masalah intoleransi, misalnya ada orang dari agama lain, misalnya dalam hal sound system masjid ya perlu penyesuaian dan lain-lain, itu dibicarakan saja, itu tidak apa-apa. Ada anak kecil yang terganggu dan lain-lain, itu jangan mencari perbedaan, membesar-besarkan sesuatu, memanas-manasi suasana gitu, tidak ada ya, boleh. Kemudian metodenya apa ya, edukasi ini adalah pendidikan, misalnya penyuluhan, kampanye publik ya, penyuluhan juga, kemudian kegiatan gotong royong. Dan apalagi ada output laporan, kegiatannya itu adalah laporan, ada dokumentasi yang bisa jadi foto, video dan lain-lain, dan rekomendasi untuk kebijakan lokal, tanda tangan bersama, komitmen bersama pada desa apa gitu ya, pada RT berapa. Jadi itu adalah sesuatu hal yang bagus ya, suasana bagus, jadi keamanan lingkungan juga kondusif. Jadi kesimpulan dan refleksi dalam pembelajaran ini, yang pertama,
kita mempunyai problem ya, problem masalah kebangsaan ini bersifat multidimensi ya, bersifat tidak cuma satu faktor, berbagai faktor ya. Tadi ada sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kita harus mencarikan jalan keluarnya ya, solve problemnya itu harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sudah kesepakatan kita bersama untuk menjadi dasar hukum kita, menjadi panutan kita. Kemudian project based learning memberikan ruang pada mahasiswa untuk berkontribusi nyata dalam lingkungannya. Ada Karang Taruna ya di lingkungan Anda, itu bisa Anda manfaatkan kegiatannya. Sekali lagi, kalau kegiatan seperti ini, karena orang semuanya sama-sama sibuk ini ya, kegiatannya itu mungkin hanya sekali setahun atau 2 kali setahun saja ya. Misalnya perayaan 17 Agustus atau hari libur lainnya ya. Jadi ide-ide seperti ini perlu ada ya, dan diselenggarakan. Yang penting itu continue ya, setiap tahun itu ada. Demikian, terima kasih, cukup sudah materi kita kali ini. Ini adalah referensi beberapa bahan yang harus dibaca dan dipersilakan untuk mencari bahan di luar ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.